Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan podcast Malam Klinik. Gua Putra. Sama seperti kemarin, udah beberapa hari ini gua emang tag sendiri tanpa rekan gua yang kebetulan kemarin menjanjikan dia katanya 4 hari kerja tuh. 4 hari maksudnya minggu baru balik. Jadi gua disuruh nge-tag sendiri karena memang dia memang ada kerjaan. Jadi mau nggak mau gue akan bacakan emailnya kebetulan juga dibuka oleh, maksudnya yang megang email memang si Bang Jack. Jadi gue tinggal bacain aja nih untuk email-email yang udah masuk. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah kirimkan email ke kami. Akan kami bacakan untuk kisah-kisah mistisnya atau kisah-kisah yang pernah dialamin. Mungkin langsung aja hari ini gue bacain dari, oke, namanya gak boleh disebutin sebelumnya. Kita panggil aja namanya Dini ya. Halo, perkenalkan, namaku Dini. Aku tinggal di permukiman yang lumayan padat. Kebetulan di ujung jalan dekat rumahku ada tanaman bambu. Letaknya pas di belokan dan merupakan satu-satunya tanaman bambu di tempatku. Aku tidak mengira tempat itu terdapat hantu penunggu pohon bambu. Biasanya sih kuntilanak, ini ada lagi nih pohon bambu hantu penunggu pohon bambu. Oke, bagaimana kok aku bisa tahu ada penunggunya? Oke, begini ceritanya. Aku memiliki seekor anjing yang sangat aktif dan senang sekali bermain. Dia selalu senang jika aku bawa berkeliling sekitar rumahku. Namun saat aku ingin membawa ke lapangan dan kebetulan harus melewati jalan yang terdapat pohon bambu itu, ia selalu berhenti dan menolak berjalan. Ia selalu ingin kembali pulang. Ketika aku mengajaknya ke lapangan, tapi kali ini aku mencoba memutar melewati jalan lain. Lebih jauh memang dan jalannya melewati areal pohon-pohon besar. Anjingku itu tidak pernah bersikap aneh saat melewati jalan memutar itu. Bahkan ia tampak senang. Aku belum paham mengapa peliharaanku itu bersikap aneh saat melewati jalan yang terdekat dari rumahku. Namun waktu itu, kira-kira saat sore menjelang petang, aku ingin ke rumah temanku dan harus melewati jalan itu. Sambil bersiul, aku berjalan dengan cueknya dan krek. Terdengar suara bambu seperti dibengkokkan. Setika aku kaget dan menoleh pada kumpulan bambu itu. Tepat di tengah-tengah bambu itu, aku melihat ada sosok bayangan yang sedang berdiri. Dan aku terdiam sejenak dan tetap memandang sosok itu. Tampak dari kegelapan sosok itu berjalan mendekati sambil perlahan cahayanya menerpanya. Aku melihat secara rupa, jelas sosok itu. Ia menggunakan pakaian berwarna merah dan tampak seperti seorang wanita. Tampak dari dadanya terlihat payudara yang sangat besar ke bawah seperti ikan lumba-lumba yang digantung. Wajahnya sangat menyeramkan. Wajahnya putih pucat dan tampak hancur seperti digores-gores dengan garpu. Sosok itu tersenyum padaku, kemudian langsung berubah menatapku dengan penuh dendam. Saat itu aku tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Aku cuma bisa pasrah dan engap maksudnya. Mengapa aku mendengar suara di dalam kepalaku yang menyuruhku untuk lari? Sontak aku langsung lari terbit-bit karena ketakutan. Sekarang aku tahu kenapa anjing peliharaanku takut jika dibawa melewati pohon bambu itu. Ternyata ada hantu penunggu pohon bambu yang sering menampakkan diri di sekitar pohon bambu itu. Dan menurut penuturan warga, makhluk itu adalah wewe gombel. Nah, ini cerita yang belum pernah ada nih, wewe gombel. Maksudnya yang kiriman email masuk maksudnya. Biasanya kan pocong, kuntilanak, dan genderuwo, tuyul yang belum ada nih. Tapi ini ada lagi wewe gombel. Gue sebelumnya nggak ngerti sih untuk wewe gombel tuh wujudnya aslinya tuh, maksudnya nggak aslinya sih. Maksudnya
gambarannya kayak apa biasa. Karena kan kalau gue biasa lihat dari gambar doang tuh, jarang di TV juga nampilin wewe gombel. Jadi gue masih menerka nih bayangan, maksudnya gambarannya itu kayak apaan. Oke deh, makasih sebelumnya yang nggak mau disebutkan namanya, tapi gue sebut lu namanya Dini, nama samarannya. Thank you udah kirimkan email, dan thank you banget udah mau berbagi cerita mistisnya kepada teman-teman podcast Malang Klinik. Terima kasih. Dan gue juga ingetin untuk teman-teman yang mau kirimkan cerita mistisnya, kisah nyatanya dari temen, saudara, mungkin tetangganya, boleh ceritakan ke kami, akan kami bacakan. Untuk hari ini sekian dulu. Mungkin besok si temen gue Bang Jack bakal balik lagi. Mungkin doain aja ya, mau cepet balik biar bisa bareng-bareng lagi. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Gua Putra, selamat malam.